Saya Eko Sugianto, saya pengajar di jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 7 Baleendah. Hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya untuk melakukan penyetelan katup. Penyetelan katup harus dilakukan karena pertama, seiring pemakaian pasti katup akan menjadi renggang. Kerenggangan katup ini akan menimbulkan beberapa ketidaknyamanan. Salah satunya adalah suara yang berisik. Ya. Kenapa suaranya menjadi berisik? Karena dengan jarak kerenggangan katup yang jauh, maka tumbukan antara komponen akan menjadi semakin besar sehingga suara akan menjadi semakin keras. Dan yang kedua juga terjadi penurunan dari kemampuan sepeda motor, apakah itu dayanya menjadi menurun ataupun jadi konsumsi bahan bakar yang semakin buruk. Ya. Nah, yang akan saya demonstrasikan hari ini adalah penyetelan katup di sepeda motor matic. Ya. Pada dasarnya cara penyetelan katup itu sama, hanya mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan di teknis untuk melakukan top kompresi. Ya. Dan apa itu top kompresi nanti kita akan dijelaskan di pelaksanaan penyetelan katup ini. Dalam melakukan penyetelan katup dibutuhkan beberapa peralatan. Yang pertama adalah kunci T10, ya, kemudian obeng plus, kemudian filler gauge, kemudian kunci ring dengan sudut 60 derajat, ukuran 8 dan 9, dan yang terakhir adalah kunci penyetel katup. Alat pelindung diri yang digunakan dalam melakukan penyetelan katup itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah apron. Apron berfungsi untuk melindungi bagian tubuh dari cipratan oli. Yang kedua adalah sarung tangan untuk melindungi tangan dari goresan ataupun dari kotoran yang disebabkan oleh oli. Dan yang terakhir adalah topi. Nah, topi ini digunakan untuk melindungi kepala atau sebagai pelindung dari benda-benda atau dari jarak yang terlalu dekat dengan komponen. Ya, dengan penggunaan topi ini, kepala kita akan menjadi cenderung lebih aman. Tadi kita sudah berbicara mengenai top kompresi. Nah, apa itu top kompresi? Top kompresi itu adalah posisi di mana piston itu sedang berada di TMA di akhir langkah kompresi dan sedang bersiap untuk melakukan pembakaran. Ya. Di akhir langkah kompresi, kedua katup dalam posisi tertutup. Ya. Kita bisa melihat ciri top kompresi dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah dengan melihat tanda di magnet. Tanda garis T pada magnet sejajar dengan tanda pada crankcase. Yang kedua itu adalah melihat tanda di sprocket pada kepala silinder di sprocket camshaft. Dan pada cam sprocket terdapat beberapa tanda, yaitu tanda bulat, angka 1 dan angka 2. Tanda bulat harus menghadap lurus ke depan. Sedangkan angka 1 dan angka 2 sejajar dengan posisi pada kepala silinder. Dan yang ketiga adalah dengan cara memeriksa rocker arm dalam posisi bebas. Ya, bisa dipergerakan dengan bebas, baik katup isap maupun katup buang. Dipastikan silinder berada pada kondisi top kompresi, ya, piston sudah berada di TMA, katup sudah bebas, tanda pada gigi sentrik sudah sesuai dengan top kompresi, dan tanda di magnet sudah pada tanda top. Langkah selanjutnya itu adalah dengan melakukan penyetelan katup. Ya. Yang harus kita lakukan pertama adalah membuka mur pengunci baut penyetel, ya, secara sempurna. Ya. Kemudian buka dulu setelannya, baut penyetel diputar dulu ke arah kiri, jangan sampai salah. Ya, untuk pelonggaran itu ke arah kiri.
longgarkan dulu mur pengunci, baru diputar baut penyetelnya. Jangan sampai terbalik, karena kalau sampai terbalik mur penyetel akan slack, ya, atau istilah kita bisa juga disebut dengan dol. Ya. Kemudian pastikan spesifikasi dari celah katup sepeda motor yang akan kita setel. Contohnya di Honda Beat ini, setelan katupnya itu untuk katup masuknya memiliki celah yaitu 0,12 mm plus minus 0,12 mm plus minus 0,02. Ya, sedangkan katup buangnya memiliki spesifikasi 0,18 plus minus 0,02 mm, sehingga kita bisa menggunakan filler gauge ukuran 0,10 sampai 0,14 untuk katup masuk, sedangkan untuk katup buang itu adalah paling kecil di 0,16 dan paling besar di 0,2. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita longgarkan mur penyetel, mur pengunci baut penyetel, kita masukkan filler gauge. Ya. Pastikan filler gauge tidak melengkung dalam posisi lurus. Kemudian, karena dalam penyetelan ini kita tidak boleh mengencangkan baut penyetel terlalu keras, kita putar dulu dengan tangan hingga mur penyetel sudah tidak bisa bergerak. Ya, kemudian putar mur pengunci dulu dengan tangan. Periksa. Ya, setelan yang baik itu adalah ditarik tidak bisa, didorong dia tidak mau, dan ketika ditarik tidak ada goresan di filler gauge. Ya, kita ulangi. Longgarkan dulu mur pengunci, ya, baut penyetel juga dilonggarkan, masukkan filler gauge, putar dengan tangan mur penguncinya hingga baut penyetel tidak bisa bergerak lagi. Kemudian putar mur pengunci, ya. Setelah dipastikan, baru kita menggunakan kunci penyetel katup untuk menahan baut penyetel agar tidak berubah posisinya. Kencangkan secukupnya, tidak usah terlalu kencang. Untuk memastikan, ya, kita putar lagi magnet dengan kunci, ya, sampai didapat kembali top kompresi, kemudian ukur kembali. Apabila setelan tidak berubah, menunjukkan hasil penyetelan itu sudah baik. Tadi adalah demonstrasi mengenai penyetelan katup. Kalian bisa ulangi lagi menonton video ini hingga kalian bisa mengerti. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui media yang sudah kita gunakan, apakah itu nanti lewat Google Classroom ataupun lewat WA Group, ya, yang bisa kalian akses. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.